Iya 80. Ayat 80. Ayat 80. Ya. Wallahu ja'ala lakum. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu ja'ala lakum والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوابها وأوبارها وأشعارها ومتاعا إلى حين. والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون. والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون. فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين. فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين. يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. ويوم نبعث من كل أمة شهيدا ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعتبون. ويوم نبعث من كل أمة شهيدا ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعتبون. وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون. وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون. وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم قالوا ربنا هؤلاء
شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون. Jadi kalau huruf hamzah yang jelas, jadi jangan qaulainnakum, jangan qaulain i-nya itu jelas. Ada sebagian qurra itu pembaca, kadang-kadang Imam Syafi'i itu ketika bilang ada hamzah setelahnya itu, kadang itu dia bukan i tapi i karena nyambung dengan apa huruf sebelumnya. Jadi kayak macam tadi qaulain salah qaulain i-nya tuh. Pada setiap huruf itu harus nyata diucapkannya ya. Fa'alqau ilaihi fa'alqau ilaihi fa'alqau ilaihimul qawla inna itu i ya. Ingat wa alqau ilallahi yawma idhinis salam wa dhalla anhum ma kanu yaftarun. وألقوا إلى الله يومئذ السلام وضل عنهم ما كانوا يفترون. Nanti lihat di sini yauma idzinis salam ya. Itu kan karena ada tanwin double tuh. Ya. Enggak bisa dibaca yauma idzis salam tuh. Karena yauma idzin tulisannya. Kalau yauma idzis salam berarti bukan tanwin kan? Iya. Seandainya nanti kalau sampean lupa dibaca di rumah, maka ditulis di bawahnya nih yang kosong tuh di pinggir nomor bawah, di bawah aja yang di luar Qur'annya, di luar kotak itu. Ya, itu sendiri yauma idzi kasih nun depannya di-nya, nun gede, nis salam. Jadi biar nanti kalau terus satu-satu gede di rumah. Sebagian udah ada kayaknya. Ya. Kalau di sininya saya kasih kalau cetakan Indonesia biasanya apa? Di sini nih sekalian Ya, dibantu. nantinya salam. takutnya itu apa? Nanti tanwinnya terbaca, tanwin kan hilang, jadinya jadi kasroh gitu. Jadi kasroh. Jadi kalau yauma idzin kasih nama aja. Yauma idzin missalam. Jadi tanwinnya hilang jadi harakat satu saja kasroh jadinya. Yauma idzinis salam. Bukan zin. Itu akan menjadi berbeda arti nggak? Ya, enggak ya. Itu cara cara membaca. Kiroahnya. Pembacaannya. Kayak macam tadi saya walam yakul lahu kufuwan ahadunillahu akbar, bukan ahadullah. Karena ahadun itu tanwun, bukan ahadu. Kalau ahadu berarti ahadullah. Kalau ahadun tanwin maka kasih nun, ahadunillahu akbar itu ya. Kalau ini minal jinnati wan nasillahu akbar, karena wan nasi bukan wan nasin, bukan tanwin kan, karena kasroh satu kan. Jadi langsung wan nasillahu akbar itu. Lihat ya. Jangan disambung aja. Contoh misalkan gini kayak sukun wasjud waqtarib. Nah, sukun kan? Nah, disambungkan dengan kalimat Allahu akbar, fasjud waqtaribillah. Waqtaribillah. Kasih kasroh. Ya, kasroh. Waqtaribillah. Kalau sukun pasti kasroh aja. Iya, pasti kasroh karena idza hurrika bil kasri. Kalau di harakat pasti dengan kasroh. Itu kaidahnya ketemu dengan Allah al-Sidu. Ya. Jadi sahabat itu kalau dari wadduha sampai an-nas selalu diakhiri dengan kalimat takbir. Jadi bukan dari amma tapi dari wadduha sampai an-nas. Itu sahabat itu. Dan itu dalilnya dari rawahu Tirmidzi haditsun hasanun sahih. Makanya di pondok-pondok Qur'an yang dibaca seperti itu. Di compare di mana-mana.
Jadi diikuti sunnah itu. Tapi waktu kita kataman ya kayak gitu, hanya pakai la ilaha Iya, ada illallah, sebenarnya ada Allahu gitu. Akbar. Ya ada ya Kan itu gitu kan? itu sunnahnya, tapi sebelum itu ada Allah Akbarnya juga. Iya. Iya sebenarnya kayak gitu. Tapi yang saya pakai ya itu lah. Enggak diberatkan, enggak? Kemarin? Praktek kan. Enggak, maksudnya terakhir itu misalkan ya tuh. Ya saya kataman kan, Iya. saya kataman. Tapi di terakhirnya tuh misalnya kul huwallahu ahad, Iya. la ilaha illallah, wallahu akbar. Iya. Itu karena yang di Iya, betul. jadi bukan langsung Jadi dulillahu ahad, dulillahu akbar. enggak gitu ya? Enggak. Perasaan tuh gitu. Perasaan gini, misal Itu ada rekamannya tuh. Oke, walam yakul lahu kufuwan ahadunillahu akbar. La ilaha illallah wallahul hamd. Itu benar itu. Itu ada itunya tapi Allah banyak ada. Ya. Oh, ya udah. Ya. Berarti kurang. Ada di itu tuh. Saya Oke. nggak ada. Nggak ada. Kan nanti kalau lagi-lagi ada itunya dari lewat duha sampai wanas itu Allahu akbar dulu, la ilaha illallah, wallahu akbar lagi. Iya, iya Oh, begitu. gitu. Jadi at-takbir terus ada la ilaha illallah wallahu akbar. Bareng-bareng itunya. Allahul hamd. Ibnu Abbas itu Abu Musa al-Asy'ari, kalau sahabat nih, kalau khataman nyari teman-teman supaya ngumpul dan menghatamkan bersama. Jadi ditunggu doanya. Padahal dia itu kalau lagi sendiri, padahal sebenarnya khatam ini sampai walaili idza yaghsha selesai. Sebenarnya kalau dia khatam kan gampang. Tapi dia selesai berhenti dulu. Terus entah malamnya apanya nyari sahabat-sahabat yang lain. Jadi saya mau khatam Al-Qur'an, ngumpul. Jadi sunnah ketika kita khatam Quran mengumpulkan teman-teman orang-orang untuk doa bersama. Karena rahmat turun saat khataman itu, malaikat juga mendoakan 40.000 malaikat, riwayat lain 60.000 malaikat. Idza khatamal abdul qur'ana sallat alaihi 'inda khatmihi 60.000 malakin. Oke, hadis lainnya ketika seorang itu khatam Quran, maka sallat alaihi 'inda khatmi, maka 70.000 malakin, 70 ya, 70.000 malaikat, 70.000 malaikat itu mendoakan pada saat dikhatamkannya Al-Quran. Mereka itu mendoakan, mendoakan sholat. Jadi yang itunya atau perorangannya? Ya semuanya kena akhirnya. Oke gitu. Mengundang itu tujuan sahabat Nabi. Jadi kalaupun rahmat datang, malaikat mendoakan, itu bukan hanya saya yang doakan. Gitu. Jadi bareng-bareng memberkahi semua. Tapi kan waktunya kadang-kadang kan saya misalnya pagi mau datang lagi, kita udah duhur asar ini ke isya itu udah dapat lagi, saya udah dapat berapa puluh lembar. Di stop dulu. Ditunggu. Stop, menungguin. Misalkan Manggil 2 orang juga nggak apa-apa ya. nggak apa-apa. Yang pentingnya berarti membarakai 2 orang saja. Jadi kalau bisa itu ngumpul lagi. Udah sering tapi gimana mau undangnya, saya waktunya ini. Syukur-syukur dipesenin Jaal itu, Pak. 70.000 Belum makanannya, belum ininya, repot. ya bikin teh aja di situ. Udah nggak mau, kami nggak mau. Mancing. Ya ntar, insyaallah ntar. Insyaallah ya. Ngumpul malaikat yang ngerudung di situ. Saya aja aku sendiri kan. Ya, kadang-kadang pada ini duha gitu kan, udah pada subuh itu menghormatin, terus mau memanggil, terus ntar saya duhur asar dapat lagi nih kalau ditunggu lagi. Nah, itu. Ya, mana tadi? Lanjutin lagi. 8. Nanti udah saya teruskan nanti ya, sedikit lagi ya. Jadi kalau udah Allahu akbar la ilaha illallah terus ngulang. Itu Ngulang di mana? ngulang dari Fatihah Ya sebelum sampai ini doa. alif lam mim. Nah, sampai- sebelum doa. Itu sudah kulino di zaman sahabat begitu, umum itu. Di zaman Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi sendiri yang irtahal wal murtahil, al-hil wal murtahil. Jadi kalau udah selesai balik lagi, nanti doanya setelah al-baqarah terakhir. Itu sunnah itu kan. Jadi kalau sampai nih baca di rumah nih sendiri kan, siapa aja lah kita lah. Baca sebelum doa itu baca Fatihah, a'udzubillahi min Fatihah, al-hillu, murtahil nanti di Al-Baqarah terakhir. Alif Lam Mim 5 ayat. Fatihah, Alif Lam Mim 5 ayat. Al-Baqarah 5 ayat maksudnya. Wa bil akhiratihum yuqinun ulaika 'ala hudan min rabbihim muflihun. Lah, sama di situ. Terus disambung 2 ayat wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwar rahmanur rahim 1.
terus ayat kursi setelah itu tuh. Nah, nanti saya tulis kalau ya. Jadi al-muflihun, kemudian wa ilahukum ilahu wahid, la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Terus baru ayat kursi. Allahu la ilaha illa terus 2 ayat setelah ayat kursi. Berarti yang la ikraha fiddin. Nah, la ikraha fiddin sampai balik Allah waliyul ladina sampai sebelahnya itu 1 ayat. 2 ayat. 2 ayat setelah. Jelas. La ikraha fiddin qad tabayyana Jangan sulukay. wa ma yakfur bi taghuti wa yu'min billahi. Wallahu sami'un alim. Terus ngebet Allah waliyul ladina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati nur wal ladzina kafaru awliya'uhum taghut yukhrijuhum minan nuri ila dhulumati ulaika ashabun nar khalidun. Terus nanti baru lillahi ma fis samawati wa in tubdu ma fi anfusikum langsung akhir al-baqarah. Amana rasulu bima. Nah, nanti lillahi ma fis samawati ya. Lillahi ma fis nanti dua akhir al-baqarah itu ada haditsnya. Lillahi ma fis samawati sebelumnya juga ada haditsnya. Tapi kalau amana rasulu itu dipakai untuk sebelum tidur kan Nabi itu kan. Nah, itu akan dijaga oleh Allah dari macam-macam lah. Nah, kalau buat khataman dari lillahi samawati itu menunjukkan kebesaran Allah di situ. Lillahi sebelum amana rasul. Oke. Lillahi ma fis samawati sampai apa? Sampai terakhirnya warah amna wa apa? Warhamna anta maulana Fansurna 'alal qawmil kafirin. Baru kita berdoa. Itu caranya ya. Kalian cuma doanya Ustaz. Kalian doanya. Soalnya kan ada yang Doa di Quran banyak apa doa Quran? Allah Kalau Quran ini sini nggak ada. Hataman Quran. Saya ada nih. Di seluruh Quran ada. Di seluruh Quran ada kalau. Yang ada sanad. Oke. Ini ada sama kan? Ada. Oh ini ada. Ada. Allahumma arhamni. Ini kan Ada yang nggak ada, kalau yang di masjid nggak ada. Ya, di Quran. Anda nggak percaya doa. Oke, nanti seandainya Ini Suriah. kan umum tuh di berbagai macam Quran juga ada dan kadang berbeda ya. Kadang berbeda, kadang sama gitu. Yang kopi aja kan Quran tuh banyak sama kan? Yang berbeda juga ada, yang berbeda juga ada. Nah, saya sendiri di pondok memang ada di Quran dengan yang ada yang biasa kita ngaji itu ada dibilangnya kayak gini nih ada yang biasa ngaji sama kiai tapi baca doanya bukan pakai doa yang itu. Jadi ada khusus beliau dapatkan doa itu kan dari Jogjanya dari gurunya ya ada yang sama dan tidak ada tambahannya soalnya. Jadi yang dipakai adalah doa dari pondok itu yang dapat ijazah dari Krapiak Yogyakarta Kimunawir Krapiak. Jadi kita baca yang itu. Memang kalau itu kan jelas dari sananya. Nanti kalau memang membutuhkan itu ya saya tulis doa Quran dari Kempek dari Jogja yang kita tidak tahu kalau doa itu walaupun ada yang sama jelas ada sama ada yang juga berbeda tambahan itu. Kita tidak tahu ya kalau doa itu guru juga kenapa guru saya Ki Umar Soleh Kempek almarhum almarhumlah kok tidak membaca doa dari Quran yang ada yang biasa kita ngaji. Iya. Berarti kan ada rasa di situ. Kenapa nggak pakai itu saja sudah ada kok gitu kan? Satu semua hafal doa itu. Doa orang yang dari pondok itu yang karena wajib dihafalkan. Karena berarti kiai secara langsung menyuruhnya pakai doa itu. Ya, karena dihafalkan wajib. Nah itu mungkin ada rasanya karena kiainya mendapatkan dari gurunya. Jadi dia berani merubah lebih baik kan ini. Gitu. Mungkin gurunya dari gurunya lagi. Terus nah itu yang kita diberikan. Memang doa Quran namanya doa mana aja kan? Mana aja. Tapi yang terbaik ya tentu yang kita yakin bahwa dari guru. Gurunya juga tahu padahal ada doa tapi kenapa guru memberikan doa yang lain gitu. Kan begitu ya. Satu lagi ya. Wa ya'buduna min dunillahi ma Alladzina kafaru. alladzina kafaru 88. Alladzina kafaru. Itu mundur penjaringan. mundur Pak. mundur. Iya. 87 alladzina kafaru alladzina kafaru wa saddu an sabilillahi zidnahum 'adzaban fawqal 'adzabi bima kanu yufsidun الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من
أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. Kanjeng Nabi itu menangis terseduh-seduh membaca ayat yang hampir senada dengan ini, yaitu wajib Nabi ala haula'i syahida. Ayat yang lain di surat yang lain itu mirip dengan ini. Aku kulli urus syahidan, Kanjeng Nabi sebagai syahid, sebagai saksi. Jadi Kanjeng Nabi bolak-balik baca ayat itu. Sampai nangis sungguh-sungguhan, takut kepada Allah bahwa beliau tidak menyampaikan secara amanah seluruh Quran yang turun dari Jibril itu. Jadi makanya Kanjeng Nabi waktu pidato terakhirnya, hal ballagtukum risalah, na'am. Apakah sudah saya sampaikan semuanya risalah dari Allah? Iya, ini juga jago ini. Terakhir pidatonya kayak gitu. Kanjeng Nabi bahwa beliau tidak ada menyimpan sedikit pun wahyu dari Allah melalui Jibril itu. Khawatir tidak tersampaikan. Jadi amanah dari Allah kan. Artinya iya Kanjeng Nabi, takut ya Allah jangan sampai terlepas gitu. Tertinggal. Makanya sudah Kanjeng Nabi sudah disampaikan semua. Kanjeng Nabi kan tidak pernah berpikir surat itu bertentangan dengan keadaan atau tidak pernah berpikir. Karena itu wahyu dari Allah. Ketika Nabi bicara tentang dua arah, Rabbul Masyriqaini wa Rabbul Maghribain, dua arah timur, dua arah barat. Al-Arafan kan? Iya. Dua timur dan Rabbul Masyriqaini wa Rabbul Maghribain. Iya, Tuhan dua timur, dua arah timur, dua barat. Kanjeng Nabi bukan seorang ayat yang lainnya Rabbul Masyriqi wal Maghribi. Ya. Tuhan memiliki yang arah barat dan timur. Sekarang dua barat itu apa maksudnya? Kanjeng Nabi enggak paham itu, tapi Nabi sampaikan. Karena itu memang dari Allah, Jibril. Jadi Kanjeng Nabi bukan ilmuwan kasarnya kayak gitulah. Nanti percaya enggak manusia orang-orang ini gimana ada ayat ini kan gitu. Tapi Kanjeng tidak. Pokoknya kalau wahyu datang dari Jibril dari Allah, sampaikan. Ada laut terbelah. Kanjeng Nabi bukan seorang penyelam, peneliti. Adanya pemisah antara dua air yang tawar ya. Kanjeng Nabi enggak pernah ayat itu periksa dulu lah. Nanti takutnya umat ini enggak kan gitu. Enggak. Kanjeng Nabi semua yang dari Allah sampaikan. Akan memasukkan bagi Nabi itu wahyu. Walaupun nanti pada akhirnya terbukti semua oleh sains, sains bahkan masih banyak yang misteri yang belum ditemukan dalam Al-Quran. Imam Ghazali mengatakan 70 lebih beliau melihatnya 70 lebih ayat kauniyah nih yang berinteraksi dengan sains masalah alam. Yang ilmuwan Islam sebenarnya harus mampu menemukan semua ilmu pengetahuan itu, harus menemukan itu. Ya, tapi itu Ghazali sirnya astronomi hebatnya. Makanya harus ditembus dengan fakta-fakta ilmiah gitu. Luar biasa. Terus Inna Allah ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. Inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Ini yang selalu dibaca di akhir khutbah. Akhir khutbah ya. Akhir khutbah. Itulah Islam. Setiap minggu, setiap paling tidak setiap Jumat ya, minimal tuh memberi peringatan agar kita berbuat adil, ya, berbuat baik, ihsan, terus menyatukan keluarga, kerabat-kerabat, mencegah dari
fahsya itu omongan, kalau mungkar itu kelakuan, perbuatan, kalau fahsya itu Ucapan. ucapan lisan gitu. Wa aufu bi'ahdillahi idza 'ahadtum wa la tanqudul aymana ba'da tawkidiha wa qad ja'altumullaha 'alaykum kafila innallaha ya'lamu ma taf'alun. Wa aufu bi ahdillah Wa aufu wa aufu bi ahdillahi idza ahadtum wa la tanqudul aymana ba'da tawkidiha wa qad ja'altumullaha 'alaykum kafila innallaha ya'lamu ma taf'alun. wa la takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankathan tattakhiduna aymanakum dakhalan bainakum an takuna ummatun hiya arba min ummah innama yablukumullahu bih wa la yubayyinanna lakum yawmal qiyamati ma kuntum fihi takhtalifun. ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم نخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة إنما يبلوكم الله به وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون. ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء. Panjangan Iya. Walau syaa Allahu laja'alakum ummatan wahidatan walakin yudillu man yasha'u wa yahdi man yasha'u wa la tus'alunna 'amma kuntum ta'malun. ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولتسألن عما كنتم تعملون. Kalau seandainya Allah menghendaki orang beriman kabeh, beriman semua, gampang. Tapi ternyata Allah menghendaki lain. Walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidah, tapi walakin yudillu may yasha wa yahdi may yasha. Ini sudah jelas-jelas nih. Dari Allah sendiri sudah menghendaki itu, bahwa Allah menunjuk menyesatkan yang lain, memberi hidayah yang lain gitu kan. Artinya orang itu ada yang mau beriman, ada yang tidak mau beriman. Itu dari kehendak Allah ini. Kalau Allah mau mah gampang, tapi Allah ternyata tidak kok. Makanya dalam Al-Qur'an yang lain, "Walladzi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'min. Wallahu ma ta'maluna basir." Subhanallah, sudah terang benderang itu. Makanya ayatnya la ikraha din, jelas tuh. Jadi kita ini sebenarnya pilihan, dikasih sifat ikhtiyari. Jadi orang-orang itu semua dikasih pilihan oleh Allah. Jadi kenapa kita harus masa-masa orang agar kita tunduk kepada kita masuk Islam? Tugas kita adalah berdakwah, udah titik, membawa orang untuk beriman kepada Allah. Gitu. Di luar itu tidak ada lagi kewajiban kita, sudah.
Dan dakwah itu ada yang bil lisan, ada bil hal, macam-macam. Kalau kita nggak berani dengan cara berdakwah dengan bil lisan, ya bil hal itu juga kalau akhlak kita Islami sehingga orang itu mengikuti kita, kan begitu. Walladzi khalaqakum, Allah yang menciptakan kalian, faminkum kafirun, di antara kalian ada yang kafir, wa minkum mu'min, dan di antara kalian ada yang beriman. Itu berarti Allah sudah menghendaki itu, sudah menghendaki kebinekaan. Apa namanya? Keberagaman. Jadi Masya Allah. Jadi apa yang terus kita, ya udah saling bergaul, bermuamalah dengan baik. Gitu. Kalau sudah dengan seperti itu, mukhtalif huwa yafsilu bainakum yaumal qiyamah fima kanu fihi yakhtalifun fima kuntum fihi takhtalifun. Kuntum huwa yafsilu bainakum, nanti Allah yang akan misah-misah, yafsilu bainakum yaumal qiyamah. Kalau di sini manda sudah, di sini akur gitu. Jadi kenapa ada sebagian kita memaksakan agar bersihkan Yahudi, bersihkan Nasrani, bersihkan Nah, ada aturan seperti itu. Islam sudah terang-terang begini. Memang memandang orang husnul rahmat itu asasnya itu betul. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Kata Nabi, sayangilah makhluk yang ada di bumi, maka penduduk langit akan menyayangimu. Ya malaikat, ya Gusti Allah, kesannya kayak gitu. Yang kita. Jadi man fil ardi sama itu. Man fil ardi itu siapa? Bukan muslim. Nabi enggak irhamu musliman fil ardi, enggak. Man itu umum manusia. Siapa saja yang ada di bumi. Dan binatang juga ya. Semua man. Siapapun yang ada di bumi ini sayangi, subhanallah. Makanya Gus Mus pernah bilang, pandanglah orang itu dengan ainur rahmah, dengan pandangan kasih sayang. Siapapun itu, orang pelacur kita pakai sayang, jangan dengan kebencian, tapi dengan kasih sayang. Selamatkan dia, gitulah, dekati dia, kasarnya kayak itu. Jadi jangan jauh, jangan dianu. Seperti itulah orang pemabuk, itulah tugas kita seperti itu. Karena semua harus dilihat dengan kasih sayang, kasihan gitu. Jadi bukan dengan kebencian. Man fis sama'i, man fil ardi, semua yang ada di bumi, bukan orang Islam saja, siapapun sayangi. Hanya orang-orang Kiai NU yang ngomong begitu tuh. Ya, hanya dengan pandangan seperti itu, ya Allah Gusti, saya itu pasti orang itu sudah selaras kayak dengan hadis Nabi, dengan Quran dan hadis. Orang-orang yang pikiran sumbu pandai, dikit-dikit langsung atau marah-marah. Ya Allah, jauh sekali, dari mana mereka sumbernya gitu. Ya gitu. Sebenarnya orang-orang kayak itu sudah mapak semua dengan Al-Quran dan hadis. Bijak sekali. Makanya Quran mengatakan kalau mau dakwah itu ud'u ila rabbika bil hikmah. Tahu dengan hikmah dulu, dengan bijak. Wal mau'izatil hasanah. Subhanallah, bijak dengan pitutur yang baik. Dan itu yang sering disampaikan oleh ulama-ulama kita kan. Gus Bahan itu Masya Allah, luar biasa pinternya dia Gus Bahan. Hebat itu. Udah hafal Quran, Fikih Quran. Katam, apa-apa yang mau dibaca tuh katam gitu. Jadi fikih Quran. Makanya sekarang di UI Pak, yang tadinya ngundang Wahabi, sekarang dia ada 2 kitab reguler tiap minggu ke UI Jogja, sudah nggak ngundang yang Wahabi lagi di UI itu. Di UI Jogja, Universitas Islam Indonesia. Seharusnya sebenarnya di tingkat perguruan tinggi Islam Indonesia itu, kayak adik saya kan di STAIN pertama, yang kedua di UIN, S2-nya di Bandung, S1-nya di Cirebon. Nah, jadi namanya gaya gitu kan, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri. Tinggi Agama Islam Negeri. Agama Islam gitu. Tapi pemandangan agamanya rata-rata masih, makanya mudah sekali ya kalau orang-orang yang dimasuki Wahabi jadi Wahabi, masuki radikal karena basicnya belum kuat. Basicnya belum nggak ada gitu. Seharusnya udah dari basicnya udah punya. Harusnya jangan kosong melompong kayak kesini jadi tanpa pengaruh. Soalnya kadang-kadang mereka kan dari kecil sekolah terus kan, sekolah SD negeri, sampai negeri ya kan. Jadi sampai STAIN, sampai UIN, sampai S2, S3, ya kan tidak ada basic pesantrennya. Jadi ketika dimasuki filsafat, nggak punya filter kan, masuk aja. Akhirnya anjing, hu akbar, di Bandung kan begitu. Dan videonya astagfirullah. Hati-hati rock, adik saya masih di Bandung kuliahnya kan, di S2-nya. Hati-hati, sudah kamu udah lewat masa-masa itu.
tadinya kan dia juga aktif juga sudah lewat itu, bukan masanya lagi sekarang enggak musik gitu. Jadi hati-hati. Yang untuk saya adik saya itu dulunya cabang gontor bahasa Arab Inggris saja kan, fikihnya, akidahnya. Aduh, kamu itu pidato bahasa Arab, bahasa Arab dipaham, pidato bahasa Arab, pidato Inggris, karena lama, dua adik saya cabang gontor, satunya 9 tahun, satunya 6 tahun. Jadi memang dalam berbahasa oke, tapi kalau pas di ngaji kocet, ngaji kita ya ya membles sedikit kan, dapat Sedikit aja. sedikit. Akhirnya adik saya setelah di itu mondok di Pondok Hitam 3 tahun ya, 3 tahun itu sebelum dia kuliah. Kamu harus ngaji kitab, kamu tuh nol di itu nah, ngaji lah, mondok dari Jinawa, mondok kita salaf lah, ngaji gitu 3 tahun basikin kan. Jadi sebelum dia kuliah di basic dulu 3 tahun, terus baru kuliah di STAIN, S1, S2 nya di Bandung. Jadi memang ya kalau di sampai cerita di ini manggil ini ya nanti kena semua, siapa Wahabi ya masuk semua. Semua. Kalau NU yang ngisi ya nanti akan NU kan gitu. Jadi Masya Allah. Alhamdulillah di NU ini orang-orang yang akan dikeluarkan oleh orang NU, ulama NU, MUI dulunya. Orang MUI nanti harus rekomendasi dan yang dibuat itu dengan ulama-ulama NU yang akan terakhir mengetes mereka sebelum diberangkatkan ke luar negeri. Dari orang NU banyak itu, dari kira pulang dari sana itu tidak menjadi tidak membawa paham sana. Itu paling basic. Jadi beasiswa yang nanti akan dirujuk bagi ke NU. Iya, itu kemarin kan yang siapa majelis ulama itu, yang kiai yang datang dari Indonesia. Dia kan cerita, sekarang katanya udah nggak bisa lagi loh katanya berangkat beasiswa Al-Azhar sendiri-sendiri katanya, harus melalui Depak. Nah itu. Yang mana yang kemarin di sini? Ah. Gus-gus itu. Iya, Gus Rizal itu dia cerita. Saya bilang kok kayak gitu? Iya, sekarang katanya dikontrol sama Depak. Nah, orang NU itu sebelum punya pikir caranya gimana. Sebab Pak Wahabi kan dibantu oleh mereka lulus dari Madinah, lulus sama mana, ya kayak Firanda kayak macam gitulah. Nah makanya NU itu berpikir gitu. Karena mereka tuh orang tuh kalau lulus sama luar negeri, Madinah, lulus sama gitu kan. Waduh. Jadi sekarang orang itu pikirannya hidup nih. Kenapa mereka jadi pulang-pulang akhirnya membawa masa, wah habis lagi deh nih. Jadi setiap orang yang mau ke luar negeri kan, khususnya yang harus di screen dulu. Dan orang ulama NU harus menjadi garda terdepan, walaupun tidak secara langsung dia ambil IPA gitu. Ya secara aja, tidak usah dipublish gitu kan. Yang caranya gitu, dia mendekati mereka, gitu. Kira ada diskusi seperti itu, kira jangan sampai membuat kericuhan, cocok lagi. Kericuhan, perpecahan gitu. Hebat orang itu. Saya itu kan skip silent saja lah. Iya, bagus gitu. Terus yang perdebatan. Ya, banyak sekali hal yang dicanangkan. Kayak tadi yang sudah pernah saya ceritakan. Pendidikan di agama, surah nabawiyah di pesantren yang pemula maupun di dinia itu pakai kitab Khulasatul Yakin. Khulasatul itu banyak sebenarnya gede kan kita lihat ini nih. Tebelnya lah. Yakin. Cuman karena Khulasatul kan diringkas itu. Isinya perang Khandaq perang sekian pasukan muslimnya sekian, pasukannya kafir menang oleh dimenang oleh Allah. Terus tadi tidak ada lagi yang usrah Nabi yang menceritakan akhlak Nabi, dakwah Nabi, keramatannya Nabi, itu jarang dipublikasi di kitab Khulasa itu. Yang ada apa? Itu yang perang, tarikh sekian terus gitu. Jadi perang yang di Jadi NU itu berpikir lagi, saya yakin banget. Jadi kurikulum itu isinya materinya dirubah. Sirah Nabawi itu kalau bisa komplit. Perangnya memang sejarah, memang fakta gitu kan. Ada. Tapi kok jangan itu yang termakan. Bagaimana Nabi bermuamalah dengan Yahudi, bagaimana Nabi dengan kaum muslimin, dengan Nabi sebagai kepala rumah tangga, Nabi sebagai pemimpin masyarakat, Nabi sebagai imam, Nabi sebagai manusia yang bergaul dengan masyarakat, Nabi sebagai macam-macam diceritakan. Nabi berdakwah, sahabat berdakwah. Jadi nanti di situ akan ada gambaran secara utuh konferensi siapa Nabi kita dan bagaimana dakwahnya seperti itu. Bukan perang. Jadi misalnya sekarang perang isinya kan gitu. Nah itu tuh pikiran NU lagi. Jadi akan digarap nanti di Jepang juga nanti akan dipengaruhi, itu akan diminta terus di orang ini yang bekerja di sana untuk itu nanti akan keluarkan kira menutup
menyempurnakan lah kasarnya, menyempurnakan pendidikan yang sudah ada, materi yang ada, yang lebih baik lagi, yang lebih ramah, lebih apa untuk kedepannya kayak gitu. Itu NU seperti itu. Ya, saya dengar begitu bagus sekali lah, bagus. Ingin. Udah tak? Udah. Tutup dulu. Allahumma isni Allahumma inni as'aluka ma 'allamtanihi fa'buduhu ilayya inda hajati ilaihi wa la tunsini ya rabbal alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr.